hati nurani kita itu adalah seumpama jam yang bekerja dengan baik hanya jika diatur dengan benar. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-17 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Kepada Siapa Kita Akan Pergi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus bertanya kepada kami, "Apakah kalian juga mau meninggalkan aku?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kami tidak bisa meninggalkan Engkau, karena ajaran-ajaran-Mu berkuasa, sehingga kami bisa memperoleh hidup yang selama-lamanya. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah utusan yang kudus dari Allah." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berbicara tentang menjadi roti kehidupan, itu mengganggu beberapa orang. Dia menggunakan bahasa kiasan yang terdengar kanibalistik, sulit dimengerti, ada yang tersinggung, yakni orang yang kurang beriman. Banyak muridnya meninggalkan dia, mendorong Yesus untuk bertanya kepada ke-12 muridnya itu, "Apakah kalian juga ingin pergi?" Tanggapan Petrus berfungsi sebagai teks pelajaran kita hari ini. Kepada siapa kita akan pergi? Dia mengakui bahwa hanya Yesus yang memiliki firman yang kekal. Ia juga mengakui iman mereka kepadanya sebagai Kristus, Anak dari Allah yang hidup. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang sebaiknya kita tanyakan hari ini untuk jawaban atas tujuan dan misi kita yang sebenarnya dalam hidup, untuk menemukan kata-kata kehidupan abadi. Kepada siapa kita akan pergi? Ada banyak tempat kita bisa berpaling. Memang banyak yang berpaling, tapi mereka bukan orang yang tepat. Misalnya, yang pertama, kepada siapa kita bisa pergi? Pendapat mayoritas, banyak orang melihat apapun yang diyakini oleh mayoritas. Misalnya, apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan mereka. Misalnya, apapun yang ditunjukkan oleh jajak pendapat terbaru. Tetapi perhatikan kata-kata Yesus dalam menggambarkan akhir dari mayoritas. Jika kita mengikuti mayoritas, di zaman Nuh, kita akan binasa di dalam air bah. Jikalau kita mengikuti mayoritas di zaman Yosua, kita akan binasa di padang gurun atau di padang belantara. Pengalaman kebijaksanaan manusia. Banyak orang yang merasa bahwa kebijaksanaan manusia dapat menuntun mereka kepada kebenaran dan kehidupannya, terutama yang diucapkan oleh profesor terpelajar atau yang diucapkan oleh psikolog populer di acara bincang-bincang. Tetapi pikiran dan jalan Allah tidak selalu menjadi milik kita sendiri. Faktanya, Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang khusus dirancang untuk membingungkan mereka yang hanya bergantung pada kebijaksanaan manusia. Proklamasi adalah umum bagi orang untuk mempercayai para pengkhotbah, pendeta, atau para penginjil.
Mereka beralasan bahwa pasti orang-orang Tuhan ini tidak mungkin salah atau menyesatkan mereka. Namun Paulus memperingatkan tentang bagaimana kita dapat dengan mudah disesatkan. Dan Yesus memperingatkan tentang orang buta menuntun orang buta. Ini sangat berbahaya. Ketentuan hati kita, biarkan hati nurani kita menjadi pemandu kita. Ini adalah moto dari banyak orang. Tetapi hati nurani kita tidak selalu bisa diandalkan. Paulus telah melayani Tuhan dengan hati nurani yang baik sepanjang hidupnya. Dan ini tidak banyak dimiliki oleh orang yang seperti ini. Kebanyakan mengikuti hati nurani yang salah. Bahkan pada saat dia menganiaya orang Kristen, ya, masih berbicara tentang Paulus ketika dia belum percaya, belum bertobat, dia menganiaya orang Kristen. Pada saat itu dia mengakui bahwa hati nuraninya itu masih berlaku baik. Hati nurani kita itu adalah seumpama jam yang bekerja dengan baik hanya jika diatur dengan benar. Di mana arah perasaan kita? Ini sering terjadi di mana banyak orang yang berpaling. Orang yang pergi dengan apapun, dengan rasa ataupun perasaan yang benar, maka itu menuntun dia berpaling ke arah sana. Lalu ada yang menempatkan stok di dalam hal-hal yang lebih terasa daripada yang diceritakan. Mungkin bukan bersandarkan kepada hal-hal yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi kebanyakan orang bersandarkan kepada pikirannya. Pikirannya terasa benar, maka dia mengikuti jalan hidup seperti itu. Namun Alkitab mengatakan bahaya mempercayai perasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Tidak satu pun dari ini yang harus menjadi sumber utama kemana kita berpaling jika kita berada di dalam situasi untuk mencari kata-kata hidup yang abadi. Seperti yang diakui oleh Petrus, hanya ada satu kepada siapa kita harus berpaling ataupun pergi, yakni Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, seperti yang diakui Petrus di dalam teks kita. Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Dialah yang menyediakan makanan yang bertahan hidup sampai selama-lamanya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 27. Yaitu menegaskan dia sebagai sumber kehidupan kekal melalui mukjizatnya dan akhirnya kebangkitannya. Namun bagaimana seseorang pergi kepada Yesus ketika dia tidak lagi berjalan di bumi? Rasul Kristus terinspirasi dari Roh Kudus. Yesus mempersiapkan dan memperlengkapi para rasulnya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia memberitahu mereka tentang Roh Kudus, orang yang akan membimbing mereka ke dalam seluruh keberadaan, di dalam seluruh kebenaran. Menerima para rasul ataupun apostolos, orang yang diutus, adalah seperti menerima Yesus. Jadi para rasul adalah juru bicara yang berwenang untuk Kristus. Mereka menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan. Mereka tidak menghindari untuk mewartakan seluruh nasihat Allah. Tetapi bagaimana kita pergi kepada para rasul ketika mereka juga tidak ada lagi hidup di bumi ini? Melalui firman Tuhan, melalui pemahaman Alkitab. Para rasul menulis agar kita dapat mengambil manfaat dari pemahaman mereka. Misalnya Efesus 3 ayat 3-5. Kita harus memandang perkataan mereka sebagai perintah Tuhan. Misalnya 1 Korintus 14 ayat 37.
Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh pada apa yang mereka ajarkan. Seperti yang dicontohkan oleh gereja pertama di Yerusalem, kata-kata para rasul yang tersimpan di dalam tulisan mereka dapat menuntun kita kepada Dia yang memiliki firman hidup yang kekal. Simpulan, kepada siapa kita akan pergi? Jawabannya pasti Yesus. Dia adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia sendiri memiliki kata-kata hidup yang kekal. Di mana kita akan menemukan Yesus? Tidak dalam kata-kata para teolog dan pembuat film modern yang telah berusaha membuat ulang Yesus menurut gambar mereka sendiri, tetapi dalam kata-kata para rasulnya, saksi mata keagungannya, dan diilhami oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan semua kehidupan dan kesalehan yang perlu kita alami. Jangan biarkan hiruk pikuk suara modern membawa kita menjauh dari Yesus dan kata-katanya tentang hidup yang kekal. Pastikan bahwa itu adalah tulisan para rasulnya, firman Tuhan yang menuntunmu kepada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapakah kita akan berpaling? Sudah jelas jawabannya adalah Yesus. Dari mana kita dapat mengenal kehendak Tuhan Yesus? Melalui para rasulnya. Sekarang para rasulnya sudah meninggal. Bagaimanakah kita mencari tahu kehendak Tuhan? Tuhan Yesus sudah meninggalkan firman Tuhan yang tertulis. Para rasulnya juga sudah menyaksikan ada begitu banyak hal yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Inilah yang menjadi penuntun kehidupan kita. Kiranya kita setia dan gemar untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Kiranya dengan demikian hidup kita membawa sukacita selalu dan senantiasa memperkenankannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.